Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama langkah kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Pastor Jimmy, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya ya, memperingati Soko Guru dalam gereja Katolik, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka keduanya memiliki watak yang berbeda, tetapi mereka saling meneguhkan dan menguatkan di dalam karya pelayanan. Dan lewat mereka berdua sebagai Rasul Agung ini, karya keselamatan Tuhan boleh kita alami sampai pada saat ini, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Dan bersama dengan kita pada kesempatan ini hadir Pastor Jimmy, yang tentu satu pengharapan supaya lewat kehadiran kita semua di tempat di mana dia berkarya, apa yang dimulai oleh Rasul Santo Petrus dan Paulus sungguh semakin tumbuh dan berkembang, yaitu mengupayakan iman umat lewat sarana-sarana yang disediakan bagi kita. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan semangat Rasul Santo Paulus dan Petrus, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Moga-moga apa yang dikatakan Omnia in Christi, di mana kita dalam segalanya kita mempercayakan kepada Kristus, sungguh-sungguh boleh menjadi rahmat bagi kita. Selain mempersembahkan diri kita, niat-niat kita juga bersyukur bersama dengan kelompok Misa Mandarin yang boleh bersyukur atas rahmat kebersamaan selama 9 tahun. Pada hari ini mereka merayakan ulang tahunnya, dan kebetulan juga warna liturgi itu adalah warna merah. Serta juga mohon berkat Tuhan untuk ulang tahun yang ke-93 bagi Bapak Antonius Sape, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dari rawat di rumah. Dan juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Oma Maria Teresia. Kita hening sejenak, persiapkan diri dalam perayaan suci ini.
Kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Memilih Santo Petrus sebagai wadah tempat gerejamu, Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasul-Rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu, mensyukuri segala rahmat berkat-Mu sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, secara khusus bagi Bapak Antonius Sape, dan juga bagi hamba-hambamu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada kesempatan ini, Pastor Octavianus Samson Bureni, Pastor Nicodemus Tangke, dan Pastor Henrikus Nahak, serta mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kelompok misa Mandarin yang Kau perkenankan memperjuang kebersamaan dan berjalan 9 tahun sampai pada saat ini di paroki kami, serta membawa dalam doa-doa mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, secara khusus mereka yang telah berpulang ke negeri hidup abadi kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan.
Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini
akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa kabar? Baik. Sebenarnya saya minta Pastor Jimmy untuk berkhotbah, tetapi beliau mengatakan sebagai pastor paroki harus berkhotbah paling tidak 1 kali dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu, dan saya taat kepada dia pada kesempatan ini. Saya masih mengatakan suara saya itu setiap hari Minggu didengar umat. Tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kebersamaan pada kesempatan ini kita akan mencoba merenungkan bagaimana Paulus dan Petrus sungguh menyatakan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, siapa yang belum pernah melihat Petrus dan Paulus? Angkat tangan yang belum pernah melihat. Masih cukup banyak yang belum pernah melihat. Oke, baik. Sungguh ada yang baru pertama kali masuk di gereja Andalas? Ada yang baru pertama kali kah? Ada ya? Kalau baru pertama kali masuk di gereja Andalas, maka mungkin paling tidak belum pernah melihat Petrus dan Paulus. Betul? Kita masih agak ragu. Yang di samping kanan saya sekarang ini, sebelah kiri, coba lihat gambar yang ada di depan 2. Yang di sana. Yang ada di sini coba lihat gambar yang ada di depan 2 yang utuh. Itu gambar siapa? Ya, ternyata gereja ini tidak memberikan pewartaan. Lalu akhirnya panitia merasa sedih bahwa ternyata ini hanya merupakan pajangan saja. Sehingga agak sulit untuk meneruskan renungan. Kita saja yang setiap hari Minggu tidak pernah memperhatikan apa itu. Atau hanya sekedar di lubang-lubang saja. Kalau tidak begitu jelas nanti sebelum pulang, lalu foto di HP dan itu akan lebih jelas. Oh, ternyata ini adalah gambar Santo Petrus, gambar Santo Paulus, Santo Yakobus, dan yang satu gambar Yohanes. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus. Saya berharap bahwa nanti dibuka di Google itu pasti ada di sana bagaimana kisahnya dan bagaimana dia menjadi pengikut Yesus. Sehingga dalam bahasa Makassar dikatakan omnia in Christo. Segalanya untuk Kristus. Itulah semangat hidup yang diperjuangkan oleh kedua Rasul Agung ini. Pada hari ini kita merayakan pesta 2 Rasul besar, Petrus dan Paulus. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita atas karya agung Tuhan yang Ia nyatakan lewat kedua Rasul ini. Yang ada di dalam gereja kita. Dan setiap kita masuk dalam gereja ini, saya berharap bahwa paling tidak itu kita bisa perhatikan. Tuhan telah memakai 2 hambanya ini untuk memuliakan namanya, membangun gerejanya, dan mewartakan karya keselamatannya sampai ke ujung dunia. Akhirnya sampai kepada pelosok-pelosok di mana para imam berkarya, terlebih yang tempatnya sekarang Pastor Jimmy.
yang saya layani 25 tahun yang lalu. Maka mari kita renungkan beberapa hal penting dalam kaitan dengan bacaan kitab suci pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Petrus sebagai pengaku iman yang benar. Dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pengaku iman yang benar dan muncul dari hatinya yang paling tulus tanpa paksaan. Dia mengimani Yesus sebagai Mesias, dan Mesias menjadi pengharapan seluruh bangsa pada saat itu, termasuk kita. Petrus tentu tidak tahu awalnya sebenarnya siapakah Yesus itu. Ia menjawab panggilan Yesus dan menemaninya berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar, membuat mujizat, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Sama seperti Petrus, banyak orang lain juga berjumpa dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya dan menyaksikan karya-karyanya. Mereka berusaha mengenal dan menyimpulkan siapa pribadi Yesus sebenarnya. Maka beragam pendapat yang kita dengarkan dalam pertanyaan tadi, menurut ini, dan menurut itu. Seandainya kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih ditanya siapakah Yesus itu, apakah kita akan berikan jawaban? Dari jawaban ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dalam permenungan saya menjalani hidup panggilan, Yesus bagi saya adalah seorang penolong sejati yang dengan murah hati mau dan ingin untuk menerima keberadaan saya dalam segala kelemahan dan kekurangan untuk menjadi seorang imam. Maka saya sadar bahwa saya adalah seorang imam yang banyak kelemahan dan kekurangan. Dan disitulah saya mengakui kuasa Tuhan, bahwa bukan saya, tetapi Dia yang dalam kelemahan saya memakai saya untuk menjadi seorang imam. Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih melihat saya, tentu dalam kepribadian saya banyak yang kurangnya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih jauh lebih dalam hal-hal yang baik. Tetapi mungkin dalam diri saya banyak hal yang jauh lebih kurang. Dalam arti bahwa dalam kelemahan dan kekurangan itulah saya sadar, dan Tuhan sebagai pengharapan saya untuk boleh mengisi kehidupan saya. Maka dalam keberadaan itu Petrus diberikan kekuatan dan penegasan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Setelah Dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Kulah yang di surga. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang kedua, bahwa Rasul Petrus adalah dasar gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Oleh karena imannya yang benar itu, Petrus dipuji dan diberi kehormatan sekaligus tugas yang berat oleh Yesus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri langsung kepada gerejanya melalui Rasul Santo Petrus. Maka apakah ini menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Sehingga saya selalu mengatakan bahwa seharusnya sebagai orang Katolik kita harus bangga
Karena pendasaran gereja itu ada pada para rasul sejak dari awal. Gereja kita adalah gereja rasuli, gereja yang berdasarkan atas para rasul yang didirikan langsung oleh Yesus Kristus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tetapi dengan sikap ego kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan mudah kita lepaskan iman kita seperti pakaian kalau itu sudah usang dan tidak cocok lagi dengan diri kita. Mungkin tidak cocok dengan Pastor Agus, lalu mengatakan, untuk apa saya beriman Katolik? Keliru Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam sikap dan perilaku, saya adalah pribadi yang tentu mempunyai kelemahan kekurangan. Tetapi dalam iman, tidak ada iman yang sesat dalam kesatuan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, karena pendasarannya kuat sejak dari Yesus Kristus. Dan tidak ada gereja lain. Kalau mau bicara soal gereja awal dalam surat-surat Rasul Santo Paulus, gereja Katoliklah yang menjadi pendasaran. Maka keliru kalau kita menyalahkan gereja Katolik. Salahkanlah pelayannya yang tidak menghadirkan kemuliaan Tuhan untuk kita. Tetapi dalam sikap seperti itu, mari kita bersikap seperti Bunda Maria. Semuanya itu direnungkan di dalam hati. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ternyata yang jahat, yang jeleknya itu yang kita kobarkan, dan yang baik kita buang jauh-jauh. Dan dengan demikian kita berbeda dengan kedua rasul ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang ketiga adalah semangat pewartaan dan kemartiran. Bahwa Rasul Petrus dan Paulus telah mengisi hidup mereka dengan mewartakan Injil kepada segala bangsa. Keduanya bahkan mengakhiri hidup mereka dengan menjadi martir di kota Roma. Rasul Paulus kita gelari sebagai rasul bangsa-bangsa, karena ia telah membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi hingga ke pusat dunia, waktu itu yaitu Roma. Ia menerima misi ini dengan penuh dedikasi dan tulus sebagaimana dituliskannya dalam suratnya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku telah memberitakan Injil tanpa upah. Maka dalam pewartaan Rasul Santo Paulus, bukan upah yang menjadi tujuan, tetapi yang menjadi tujuan adalah kehadiran kemuliaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Apapun resikonya dan bagaimanapun itu tetap menjadi yang utama. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita yakin dan percaya bahwa kita hadirkan adalah kemuliaan Tuhan, saya selalu mengatakan kepada kelompok-kelompok kecil, janganlah berpikir dulu tidak ada dana untuk itu. Buatlah dulu sesuatu. Dari sanalah maka akan muncul bahwa ternyata ada sesuatu yang tumbuh, ada kebaikan dan kebenaran yang tumbuh, dan dari kebenaran yang tumbuh inilah akan menghasilkan buah. Dan itulah yang akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 22 tahun yang lalu saya bertugas di daerah Deri Rindingalo yang masih cukup luas pada saat itu. Lalu ada sekelompok orang Protestan gereja Toraja ingin menyatakan diri mau masuk dalam kesatuan gereja Katolik. Dengan penuh kehati-hatian pada saat itu dengan segala risiko yang muncul, saya mencoba merenungkan apakah saya akan terima 7 kakak itu untuk mau menjadi anggota gereja Katolik, apa resikonya. Saya sudah pikir pada saat itu daerah Rindingalo ke atas itu adalah fanatik gereja Toraja, gereja Protestan.
Dan umat Katolik tidak pernah diberikan katakanlah tempat. Dalam permenungan akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima 7 kakak itu. Lalu akhirnya untuk menguji iman mereka, setiap hari Minggu harus pergi ke stasi pusat, yaitu di Pangala, untuk mengikuti ibadah yang dipimpin oleh pengantar, pengurus di stasi. Kalau kita di sini rukun. Setelah berjalan 1 tahun, saya melihat semangat hidup mereka. Ada yang sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu dan seterusnya. Semua pergi ke gereja setiap hari Minggu. Setelah 1 tahun, lalu saya mulai mengalihkan itu. Membuat jarak itu lebih dekat kepada mereka. Akhirnya kita beribadah di bawah kolong rumah. Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu daerah ini dalam tanda petik sulit sekali untuk berkembang. Itu berada antara kota Pangala dan Barukpu. Kita tahu bahwa daerah Barukpu itu pada mulanya muncul banyak perantau dari sana. Dan di pertengahan itulah katakanlah di antara itu pusat paroki, kuasi paroki ini didirikan pada saat ini yang hanya 7 kakak awal mula, dan tadi Pastor Jimmy mengatakan sudah 14 kakak. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu menjadi pusat. Saya pikir karena memang itu adalah pertengahan dari 5 kecamatan yang ada. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari seluruh permenungan-permenungan itu, lalu akhirnya sampai pada saat ini, sehubungan yang semangat Rasul Santo Paulus yang diemban, maka hadirlah juga Pastor Jimmy di tengah-tengah kita untuk melanjutkan karya itu. Setelah dipecah dari paroki pusat, paroki daerah. Nah dalam situasi dan semangat seperti itu Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita diajak. Dalam pengalaman hidup saya, iman itu hanya bisa berakar dan tumbuh muncul dari keprihatinan kita. Demikian juga panggilan hidup sebagai seorang imam itu bisa terjadi karena ada keprihatinan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita berada pada zona nyaman, sepertinya hidup ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita keluar dari diri kita Bapak Ibu saudara terkasih, maka itu akan tertanam sungguh dalam seluruh kehidupan. Sehingga apapun resikonya sebagai pengikut Kristus dan menjalani panggilan kehidupan ini, termasuk membangun keluarga, kebersamaan atau kerukunan-kerukunan yang sungguh dibangun atas dasar iman yang kokoh kuat, penuh ketulusan dan keikhlasan dan dijalani dengan semangat juang hidup iman dalam kasih. Maka saya kira semuanya ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah pada waktunya. Banyak kesulitan, penderitaan dan air mata dijumpai Paulus dalam karya pewartaannya. Tetapi tidak satu pun dari rintangan-rintangan itu yang menyurutkan semangatnya untuk menyebarkan Injil. Setelah melakukan kewajiban panggilan pewartaannya itu, Paulus berbahagia dan menjelang akhir hidupnya, ia ungkapkan hal ini dalam suratnya kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Saudaraku terkasih, mari mengejar mahkota keselamatan seperti Rasul Santo Petrus dan Paulus. Moga-moga pada akhir hidup kita dengan kesetiaan dan ketaatan kita dalam iman yang satu, kudus, katolik dan apostolik, sungguh mahkota itu disempurnakan oleh Tuhan bagi kita. Semoga demikian. Kita hening sejenak. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah pada hari ini kita berdoa untuk gereja umat Allah di perjalanan. Semoga kita sungguh menjadi gereja Kristus. Marilah mengatakan, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi gereja dewasa ini, ya Tuhan, semoga gereja dituntun oleh Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi Paus sebagai pengganti Petrus, ya Tuhan, semoga Paus menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi para uskup kita, ya Tuhan, semoga para uskup melaksanakan tugas pelayanan demi pembangunan umat, dan bagi para imam, biarawan, dan biarawati, semoga mereka memberi kesaksian atas apa yang mereka wartakan dengan menghayati Injil secara konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi para misionaris, ya Tuhan, para misionaris rela meninggalkan sanak saudara, keluarga, serta negara yang dicintainya demi mewartakan kabar gembira dan meluaskan kerajaan-Mu. Semoga Engkau sendiri yang menemani, menyertai, dan menguatkan mereka di tempatnya yang baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang terbuka bagi semua orang yang menderita dan dalam kesulitan, dan membawa mereka kepada penyembuhan dan pertolongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi kita di sini, serta semua jemaat Kristiani, ya Tuhan, semoga kami saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Kami juga mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun bagi Bapak Antonius Sape yang Kau anugerai umur 93 tahun pada saat ini. Dan juga kami bersyukur atas kebersamaan kelompok misa yang kudus berbahasa Mandarin yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-9, serta syukur atas panggilan hidup yang Kau percayakan kepada para imam-Mu, Pastor Octavianus Samson Bureni, Pastor Nikodemus Tangke, dan Pastor Henrikus Nahak. Semoga dalam perjalanan hidup untuk mendapatkan anugerah rahmat dari tahun ke tahun, baik tahun kehidupan, rahmat panggilan, dan juga perjalanan kebersamaan, sungguh sentiasa menjadi pendorong bagi kami umat-Mu untuk menikmati rahmat cinta kasih-Mu, dan dengan demikian kami pun boleh menjadi sarana rahmat bagi orang-orang yang kami jumpai dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga ketaatan dan kesetiaan pada iman yang satu kudus, katolik, dan apostolik sentiasa menjadi pegang kami untuk mendapatkan kesempurnaan hidup di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Kami juga senantiasa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semua berkat-Mu tetap melimpah bagi mereka, menguatkan mereka, berkati mereka yang merawat orang-orang sakit, serta berkat seluruh sarana pengobatan baginya, sehingga suatu saat mereka yang sakit, Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Oma Maria Teresia yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara orang tua kami ini Kau beri hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan memperjuangkan perceraian di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Sejak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gereja sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 564. Yesus Tuhan, terimalah milik kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, segala kemuliaan kami menerima anggur yang kami siapkan ini adalah hasil dari bunda usaha manusia baik, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang hati yang tulus ikhlas kami dosa-dosa kami, maka terima kami persembahan ini akan berikan kami udah. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun seluruh keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau telah tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi
tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Petrus dan Paulus dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami secara khusus. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, utama yang kami intensikan pada perayaan ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia
Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Halo. Udah apa-apa lah. Berdiri, nyanyi.
这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱河，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱河，我们一起向世界活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱河，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Juni 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 21 dan 22 Juni 2025 sebesar Rp24.190.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.150.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp614.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.426.000. Sumbangan gereja dari NN sebesar Rp3 juta. Sumbangan dari CH sebesar Rp1 juta. NN sebesar Rp2 juta. Abdullah P sebesar Rp1 juta. Dan dari Leni Liadi sebesar Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Martinus Dasong dengan Maria Giovanni Purnama Nune sebagai pengumuman yang ketiga. Kevin Frederick Marcel dengan Patricia Oriza Sativa sebagai pengumuman yang ketiga. Michael Pangerapan dengan Melissa NG sebagai pengumuman yang pertama. Andi dengan Alicia Kristela sebagai pengumuman yang pertama. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Dalam pertemuan ini akan diisi dengan edukasi kesehatan pendengaran yang akan dibawakan oleh Ibu Christine Andriani dari PT Alat Bantu Dengar Indonesia atau ABDI. Yang kelima, bernyanyi sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak sampai dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. Berusia minimal 10 tahun atau sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun. Berdomisili di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas dan mampu bernyanyi dengan baik atau tidak fals. Kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan setiap hari Selasa jam 7 malam di Aula Paroki lantai 2. Latihan pertama dimulai hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian agar anak-anaknya boleh bergabung dan bernyanyi bersama. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, dipersilahkan untuk mengambil formulir baptisan di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir atau keterangan lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi bidup. Demikian pengumuman minggu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon waktu sejenak bagi Pastor Jimmy yang akan menyampaikan 1-2 hal sebelum kita tutup pada kesempatan ini. Saya silahkan.
Salam. Tanam bawang di tanah miring, bau ke sana, bau ke sini. Nona apa nona begini, cinta di sana, cinta di sini. Untuk ketiga kalinya saya berdiri lagi di sini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat siang. Saya datang untuk memperkenalkan diri. Apa kareba? Mana sumuraka? Nama saya Pastor Yeremias Dolu Okarm, Ordo Karmel. Biasa disapa Pastor Jimmy atau Pastor Jimmy Kribo. Asal dari Kabupaten Ngada, Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Asal Biara atau Ordo Karmel Indonesia yang berpusat di Malang. Tetapi saat ini sudah ada pemekaran untuk bagian timur berpusat di Maumere. Ordo ini sudah berdiri sejak tahun 1200-an. Dan untuk di Keuskupan Agung Makassar baru 5 tahun yang lalu ambil bagian di dalam karya pelayanan di pedalaman Toraja. Tugas saya saat ini sebagai pastor paroki di Kuasi Paroki Maria Bunda Karmel Tondok Rate, Kevikepan Toraja, Keuskupan Agung Makassar. Berikut profil singkat paroki yang saya layani. Kuasi paroki ini berdiri pada tanggal 2 September 2022, 3 tahun yang lalu. Mekar dari paroki Renya Rosarideri di Pegunungan Saseat, pedalaman Toraja. Dan saat ini mencakup 512 kakak dengan jumlah jiwa 2018 jiwa yang tersebar di 18 stasi dan pusat paroki. Sekedar informasi, untuk pusat paroki dulu itu 100% dari Protestan, dan kemudian oleh Pastor Agus Kalepe, pastor paroki kita, akhirnya pada tahun 2003 berdiri satu gereja baru yang saat ini menjadi pusat paroki. Awalnya 7 kakak, saat ini sudah 14 kakak. Dan ini yang menjadi pusat paroki. Mengapa dipilih? Karena dia berada di tengah dan menjangkau wilayah yang sangat luas yang tersebar di 5 kecamatan. Dulu dari paroki Deri sangat jauh. Perjalanan harus ditempuh dengan durasi waktu 3-4 jam. Bahkan ada beberapa daerah yang harus jalan kaki, yang saat ini sudah semakin membaik meskipun belum 100%. Paroki ini tersebar di 5 kecamatan dengan keadaan ekonomi umat sebagai petani yang berpenghasilan pas-pasan. Tetapi dia berada di tempat dengan topografi dengan pegunungan yang indah, lembah, sungai, dan juga cuacanya sejuk. Seperti biasa saya katakan, bolehlah berkunjung sesekali ke Tondok Rate. Kami sediakan kopi, ubi, dan juga daging ayam, tapi tangkap di tetangga. Kami ada di bawah di garasi. Silakan boleh bawa pulang, tetapi ditukar dengan semen 1 sak. Nah, dalam rangka untuk menjadi paroki yang definitif, kami berupaya mempersiapkan paroki ini, terutama sarana prasarana. Sudah ada sarana prasarana yang lain, tetapi yang paling utama adalah gereja. Menyadari keterbatasan kami sudah berupaya dengan berbagai cara, jual bazar, kecuali jual diri. Kami menjual segala macam yang kami bisa, hasil-hasil bumi dan juga berbagai macam kerajinan tangan, tetapi toh tetap tidak bisa. Maka kami datang untuk meminta bantuan, uluran tangan kasih dari saudara-saudari di paroki Andalas. Datang ke Makassar pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, Rasul Besar Gereja. Kami datang untuk menggugah hati saudara. Bantuan meskipun kecil sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Ya. Saya tidak perlu mempanjang lebar. Kalian tahu apa maksud saya datang ke sini.
Sebenarnya saya mau menangis, tetapi air mata sudah habis. Saya menutup perkenalan diri dengan pantun lagi. Mandi di kali badannya basah, rumah panggung punya tangga. Jika ada saudara-saudari yang susah, marilah tolong dengan hati dan segenap tenaga. Pada langit biru ada putihnya awan, hembusan angin membuat awan berpindah. Sedekah mengajarkan kedermawanan, menyadarkan diri bahwa berbagi itu indah. Amin. Ubur-ubur ikan lele, amplop putih jangan kosong le. Terima kasih, Tuhan memberkati. Begitu indah ungkapan kata dari Pastor Jimmy. Terima kasih Pastor Jimmy kepada kita semua. Mudah-mudahan waktu 1,5 jam ini tidak terlalu terasa. Memang sangat relatif bahwa kita mau misa sekian jam, tetapi tergantung bagaimana bacaan itu. Dan saya senang bahwa ternyata apa yang menjadi pikiran awal untuk membangun sesuatu kita harus mulai, dan sepertinya pastor paroki sekarang ini di kuasi paroki yang baru berdiri sebagai suatu kuasi paroki tahun 2022 itu, bakalnya itu 2003, dan apa yang menjadi pikiran dasar awal mula itu juga yang mereka tuangkan sampai pada saat ini, sehingga mereka hadir di tengah-tengah kita. Merenungkan semua perjalanan itu, dari satu pihak tadi Pastor Jim mengatakan saya menangis, tapi perasaan saya selalu jatuh pada perasaan emosional seperti itu. Jadi tugas awal pertama memang saya itu adalah ditempatkan di sebuah paroki Rembon, lalu mempersiapkan paroki Rantetayo yang pertama kali dimekarkan di Toraja di tahun 1995. Dan setelah itu, setelah persiapan paroki di Rantetayo, pada awal mula saya hanya memiliki tempat tinggal. Gardu umat pada saat itu saya mengatakan kalau ada tempat tinggal untuk meletakkan kepala saya akan tinggal di sini. Lalu ada keluarga yang dulu menjual-jual lalu sudah tutup dan mengatakan pastor mau tinggal di sini. Saya saya dengan senang hati. Diangkatlah kios itu dengan ukuran 3x4. Dan saya hidup di situ 6 tahun. Setelah dari Rantetayo, saya dipindahkan ke Deri, dan muncul lagi umat seperti yang diceritakan tadi, hanya 7 kakak. Dengan segala permenungan tadi sudah bawa dalam renungan, akhirnya sampai pada saat ini, akhirnya menjadi suatu kuasi paroki. Dan mereka berjuang untuk mau menjadi satu paroki, mereka datang untuk mencari bantuan untuk kita. Maka kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana gereja kita ini kita bangun dengan jerih lelah, demikian juga mereka. Dan mereka membawa hasil usaha mereka, hasil keringat mereka. Sejauh saya tahu Pastor Jimmy ini memelihara ayam, memelihara babi, menanam tomat, memelihara apalagi yang dibawa itu, lombok, lada katokon, dan itu dia bawa, dia mau tukar dengan 1 sak semen. Maka bagi kita sangat, saya kira baik bahwa itu menjadi perhatian kita. Lebih kurangnya bukan hanya hari ini saja ada selebaran yang diedarkan kepada kita. Pada saat ada rezeki silakan di transfer, itu ada nomor rekening PGPM di sana, dan itu memang sejak dari awal harus diupayakan. Jadi rekening itu bukan rekening pribadi tapi rekening PGPM, sehingga nanti Pastor Jimmy itu kalau ditinggalkan paroki ini, itu akan tetap menjadi bagian dari umat dan menjadi rekening untuk umat. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, dan terlebih kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Propisia dan selamat kepada kelompok Mandarin yang merayakan hari ulang tahun kebersamaan, 9 tahun perjalanan kebersamaan ini. Moga-moga tetap eksis, dan kepada kita semua sekali lagi
Saya ucapkan limpah terima kasih saudara yang boleh hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, utamanya waktu yang agak melorot sedikit pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Mohon kalau ada yang mentransfer, katakanlah lewat rekening supaya diinformasikan kepada Pastor Jimmy, Pastor Paroki. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang telah menganugerahi saudara-saudari untuk berdiri kokoh atas dasar para rasul, memberkati saudara-saudara dengan murah hati berkat jasa luhur Rasul Santo Paulus dan Santo Petrus. Semoga dengan perlindungan para rasul, Dia yang telah berkenan menganugerahi saudara-saudari dengan pengajaran dan telah mereka jadikan saudara-saudari saksi-saksi kebenaran bagi semua orang. Amin. Semoga dengan doa-doa mereka, saudara-saudari dapat sampai ke pusaka tanah air abadi. Semoga melalui pengajaran mereka, saudara-saudari memiliki keteguhan iman. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita membawa damai bagi semua orang. Amin. Lagu penutup puji syukur 650.